Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Husain. Saya mahasiswa dari Universitas Negeri Padang, Fakultas Ilmu Sosial, jurusan Ilmu Administrasi Negara. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan kompensasi sektor publik. Materi pertama yang akan saya jelaskan yaitu pengertian kompensasi. Kompensasi merupakan balas jasa yang diberikan oleh organisasi atau perusahaan kepada karyawan pada periode yang tetap, yang dapat bersifat finansial maupun non-finansial. Sistem kompensasi yang baik akan mampu memberikan kepuasan bagi karyawan dan memungkinkan perusahaan memperoleh, mempekerjakan, dan mempertahankan karyawan yang unggul. Jadi kompensasi ini adalah semua pendapatan yang berbentuk uang, barang langsung atau barang tidak langsung yang diterima oleh karyawan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada perusahaan. Kompensasi berbentuk uang artinya gaji dibayar dengan sejumlah uang kartal kepada karyawan yang bersangkutan. Materi selanjutnya yaitu terminologi kompensasi. Jadi ada beberapa terminologi dalam kompensasi. Yang pertama yaitu upah atau gaji. Upah biasanya berhubungan dengan tarif gaji per jam. Semakin lama kerjanya, semakin besar pula biayanya. Upah merupakan basis bayaran yang kerap digunakan bagi pekerja-pekerja produksi dan pemeliharaan. Sedangkan dengan gaji, umumnya berlaku untuk tarif mingguan, bulanan, atau tahunan. Yang kedua yaitu insentif. Insentif ini merupakan tambahan-tambahan gaji di atas atau di luar gaji atau upah yang diberikan oleh organisasi. Program-program insentif ini disesuaikan dengan memberikan bayaran tambahan berdasarkan produktivitas, penjualan, keuntungan-keuntungan, atau upaya-upaya pemangkasan biaya. Selanjutnya yaitu tunjangan. Tunjangan ini ada contoh-contohnya seperti asuransi kesehatan, asuransi jiwa, liburan-liburan yang ditanggung perusahaan, program pensiun, dan tunjangan-tunjangan yang lainnya. Yang keempat yaitu fasilitas. Fasilitas adalah kenikmatan seperti mobil perusahaan, keanggotaan klub, tempat parkir khusus. Materi selanjutnya yaitu jenis-jenis kompensasi. Kompensasi dari keseluruhan program gaji secara umum dikelompokkan ke dalam kompensasi finansial langsung, tidak langsung, dan non-finansial. Kompensasi finansial secara langsung berupa bayaran pokok seperti gaji dan upah. Yang kedua yaitu bayaran prestasi. Yang selanjutnya yaitu bayaran insentif seperti bonus, komisi, pembagian laba atau keuntungan, dan opsi saham. Dan bayaran tertanggung seperti program tabungan dan anuitas pembelian saham. Selanjutnya yaitu kompensasi finansial tidak langsung. Ini berupa program-program proteksi seperti asuransi kesehatan, asuransi jiwa, pensiun, dan asuransi tenaga kerja. Selanjutnya bayaran di luar jam kerja seperti libur, hari besar, cuti tahunan, dan cuti hamil. Dan fasilitas-fasilitas seperti kendaraan, ruang kantor, dan tempat parkir. Selanjutnya yaitu kompensasi non-finansial. Ini berupa pekerjaan seperti tugas-tugas yang menarik tantangan, tanggung jawab, pengakuan, dan rasa pencapaian. Selanjutnya yaitu lingkungan kerja seperti kebijakan-kebijakan yang sehat, supervisif yang kompeten,
kerabat yang menyenangkan, dan lingkungan kerja yang nyaman. Materi selanjutnya yang saya akan jelaskan yaitu tujuan kompensasi. Ini merupakan mekanisme untuk mendorong dan mempengaruhi personal seperti sebuah elemen penting dalam organisasi untuk mencapai tujuan dalam organisasi. Adapun tujuan dari kompensasi ini adalah untuk menarik orang yang berkompeten, berkualitas, dan berkarakter bergabung dalam organisasi. Yang kedua yaitu untuk mempertahankan orang-orang yang memiliki keunggulan, kompetensi yang tinggi, berkualitas, dan berkarakter yang baik yang sudah bergabung dengan organisasi agar tidak keluar dari organisasi tersebut. Selanjutnya yaitu untuk menjaga orang-orang dalam organisasi tetap mau bekerja, karena kompensasi yang tidak memadai memungkinkan pegawai melakukan mogok kerja yang sebenarnya sangat merugikan organisasi. Dan yang terakhir yaitu untuk memotivasi karyawan atau pegawai agar mencapai prestasi yang baik. Materi selanjutnya yaitu program kompensasi. Jadi program kompensasi ini bertujuan untuk kepentingan perusahaan, karyawan, pemerintah, atau masyarakat. Jadi program kompensasi ini harus dapat menjawab pertanyaan apa yang mendorong seseorang itu bekerja, dan mengapa ada orang yang bekerja keras sedangkan orang lain bekerjanya sedang-sedang. Selanjutnya motivasi kerja. Motivasi kerja ini yang pertama ada keinginan. Keinginan yang pertama the desire to live. Keinginan untuk hidup yang artinya. Yang kedua yaitu the desire for possession yang artinya keinginan untuk posesi. Yang ketiga yaitu the desire for power yang artinya keinginan untuk kekuatan. Yang keempat yaitu the desire for recognition yang artinya untuk diakui. Dalam motivasi kerja ini juga ada kebutuhan. Yang pertama kebutuhan fisik, yang kedua kebutuhan sosial, yang ketiga yaitu kebutuhan egoistik. Nantinya motivasi kerja ini akan mencapai terpuasan atau kepuasan seseorang dalam bekerja. Materi selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu permasalahan dalam manajemen kompensasi pada organisasi sektor publik di Indonesia. Yang pertama itu jumlah pegawai yang terlalu banyak. Yang kedua yaitu gaji kurang memadai. Gaji kurang memadai ini dapat mengakibatkan karyawan tidak merasa puas. Yang ketiga yaitu sistem rekrutmen pegawai yang sangat lemah. Yang terakhir yaitu kapasitas dan kapabilitas pegawai yang sangat rendah. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan pada presentasi pada kali ini. Kalau ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.